Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan PKWT. Mohon disimak baik-baik, jika ada pertanyaan seperti biasa disampaikan di kolom komentar. Yaitu kita awali dulu dari mana kita membahas PKWT ini. Kita lihat dari dasar hukum, ini di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian waktu tertentu, waktu kerja dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja. Yang dimaksud PKWT itu adalah perjanjian kerja antar pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Dan ini yang kita garis bawahi di sini adalah dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Ini dasar PKWT. PKWT ini didasarkan kepada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi karena waktu tertentu ini adalah jangka waktunya dan berkaitan masalah pekerjaannya. Pekerjaannya disebutkan tertentu, tidak semua pekerjaan. Di sini PKWT ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifatnya tetap. Jadi untuk PKWT jelas bukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Kita lihat dari jangka waktu pekerjaan waktu tertentu untuk PKWT itu. Jangka waktunya. Jadi di PKWT ini diperuntukkan untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi karena tadi bukan untuk jangka waktu pekerjaan yang kontrak tetap, jadi ini waktunya tidak terlalu lama. PKWT untuk pekerjaan sifatnya musiman, tergantung cuaca atau musim atau kondisi terkait pekerjaan tambahan untuk memenuhi target. Dan karena waktu PKWT ini yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ini terkait dengan masalah jangka waktu untuk pekerjaan PKWT. Jangka waktu PKWT di sini, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Jadi karena itu, jika ada persyaratan, maka dianggap batal demi hukum dan dianggap masa kerja. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan tetap itu, seseorang itu melalui masa percobaan. Biasanya itu 3 bulan, biasanya. Nah, di dalam PKWT di sini tidak ada dapat mensyaratkan masa percobaan. Apabila di dalam kontrak kerjanya di situ membuat masa percobaan, maka di situ dianggap batal demi hukum karena jelas bertentangan dengan undang-undang. Sehingga apa? Dengan masa kerja tadi dianggap bukan masa percobaan tetapi dianggap sebagai masa kerja. Sehingga di sini tidak merugikan dari pihak pekerja itu sendiri. Perjanjian kerja PKWT ini dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Karena sifatnya perjanjian, jadi sifat tulisan mau tertulis. Tapi jika itu bentuk tertulis, harus memenuhi syarat dan dalam perjanjian kerja itu sendiri yang atau dalam undang-undang ketenagakerjaan. PKWT tidak dilakukan tidak lebih dari 5 tahun. Jadi jangka waktu untuk pekerjaan tertentu ini tidak boleh melebihi 5 tahun. Ini untuk pekerjaan PKWT. Saya sampaikan bahwa untuk amannya pekerjaan itu, perjanjian kerja itu dibuat secara tertulis karena di situ lebih mudah untuk sebagai bahan pembuktian ketika terjadi permasalahan kasus atau mungkin ada sengketa. Terus kita lihat bagaimana selesainya suatu pekerjaan. Tadi didasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan. PKWT berdasarkan suatu pekerjaan dibuat untuk pekerjaan tertentu. Jadi untuk pekerjaan tertentu, pekerjaan yang sekali selesai, jadi sekali pekerjaan langsung selesai. Mungkin untuk proyek pengadaan jalan, pengadaan jalan itu selesai, ya sudah selesai proyeknya, pekerjaannya.
Pekerjaan sifatnya sementara, hanya sementara saja, kontraknya hanya sementara ini. Jadi membutuhkan tenaga kerja yang waktu tertentu saja sampai dengan proyek selesai. Pekerjaan untuk PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatan bersifat tidak tetap. Nah, jadi ini ada pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perpanjangan PKWT. Jangka waktu PKWT adalah paling lama 5 tahun, sebagaimana sampai disampaikan di depan tadi. Nah, bila jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka ini dapat dilakukan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tadi. Dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan itu tidak boleh dari 5 tahun. Jadi PKWT ini prinsipnya pekerjaan. Ini perjanjian itu paling lama 5 tahun. Terus ketika contoh begini, dalam waktu dia melakukan PKWT selama 2 tahun, ternyata 2 tahun ini belum selesai, maka ini bisa diperpanjang. Yang jelas PKWT tidak boleh melebihi 5 tahun. Kalau diperpanjang 1 tahun boleh. Umpama PKWT-nya 4 tahun. Nah, terus ternyata belum selesai, dia memperpanjang 2 tahun, ini tidak boleh. Perpanjang 2 tahun, karena melebihi 5 tahun. Jangka waktu PKWT adalah 5 tahun. Nah, masa pekerjaan buruh tadi yang diperpanjang, tadi PKWT itu tetap dihitung. Jadi kalau 4 tahun diperpanjang 5 bulan. Jadi nanti masa pekerja 4 tahun yang perpanjang ini tidak dihitung dari perpanjangannya, tetapi sejak dari awal. Dengan di sinilah ini agar tidak merugikan pekerja atau buruh. Waktu penyelesaian PKWT, ini kita akan waktu penyelesaian. Dalam hal pekerjaan tertentu tadi yang diperjanjikan dalam PKWT telah selesai lebih cepat dari lamanya waktu disepakati, maka PKWT putus demi hukum dan pada saat selesainya pekerjaan. Jadi begini, kalau kita membangun suatu proyek, di situ mungkin umpama pembangunan jalan, di sini membutuhkan pekerja waktu tertentu selama 6 bulan. Ternyata dalam proyek itu selesai dalam jangka waktu 5 bulan. 1 bulan tidak. Berarti 5 bulan ini sudah selesai. Karena proyek yang diperjanjikan tadi adalah selesai. Maksud undang-undang itu seperti itu. Nah, jika pekerjaan tertentu itu diperjanjikan tadi belum dapat selesai. Tapi lah waktunya sudah sepakati sudah selesai. Maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Jadi sama saja. Kalau tadi bisa waktu tertentu diperjanjikan selama 6 bulan, tapi ternyata targetnya tidak sesuai, harus diperpanjang lagi, maka bisa diperpanjang lagi. Nah, masa kerja yang diperpanjang tadi, waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja, jadi tetap harus dihitung, tidak boleh dihilangkan walaupun ada perpanjangan. Sekarang kita berakhirnya PKWT. Nah, dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian atau selesai suatu pekerjaan, penguasa wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja, biasanya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja. Jadi PKWT berhenti atau berakhir, maka di sini ada pekerja wajib memberikan uang kompensasi. Makanya saya sampaikan tadi, ketika ada PKWT, walaupun tadi diperpanjang atau selesai, jadi perpanjangan tadi, perpanjangan yang selesai tadi, PKWT itu tetap harus dihitung. Karena tujuannya nanti di akhir, yaitu untuk menghitung uang kompensasi, di mana uang kompensasi ini harus dibayar oleh pengusaha. Nah, terkait nilai besar nilai kompensasi, seingat saya sudah membahas di video saya. Silahkan dilihat di playlist terkait masalah perburuan atau mungkin bisa di searching di video-video saya di channel ini. Pengusaha yang melanggar ketentuan tentang kewajiban pembayaran kompensasi kepada pekerja dalam PKWT akan terancam sanksi administrasi. Jadi di sini bisa dilaporkan kepada pengusaha yang mana dia tidak mau membayar uang kompensasi. Karena uang kompensasi ini adalah hak pekerja yang setelah melakukan pekerjaan. Nah, ya, seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat semuanya yang masih setia dengan channel diskusi hukum ini.
Dan silahkan jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Dan atas saran-saran yang membangun untuk channel ini, kami akan berusaha untuk memaksimalkan atau semakin memperbaiki kualitas rekaman maupun suara dari channel kami ini. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.